sih kok chat terus? Kamu mau saya bunuh kayak gitu. Bisa lah ya. Oke. Berarti emang kalau mau sehat olahraga paling mahal tuh jadi itu. Tujuannya utama udah langsung lulus SMA langsung daftar polisi. Oh, Cuma oke. Allah berkehendak lain gitu. Oh. Halo, selamat malam. Oh iya, saya mau daftar, Kak. Hah? Oh, segitu. Kok murah banget? Oh, bisa dicicil. Oh iya. Oh, jadi segitu. Ya udah kan nanti aku pikir-pikir lagi, soalnya aku ada podcast nih. Oh iya. Heeh. By the way, nanti malam ada ya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pojok Podcast OJC Kursus. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita juga nih, karena kebetulan tamu yang dari luar masih berhalangan hadir. Enggak, Ding, karena kita kehabisan tamu. Oke, enggak jadi. Jadi, kita kali ini kedatangan seorang yang biasa kalian hubungin kalau semisal kalian mau daftar OJC di OJC Auto Course. Beliau adalah senior sales, customer service juga. Terus pokoknya yang sering kalian hubungin, yang kayak narah hubungnya itu fotonya ada di mana-mana, kayak ini. Nih. Nah, ini dia Mbak Armalina. Halo, Mbak. Halo semuanya. Nah, Mbak Arma ini senior sales ya. Biasanya Ya, betul. ngobrol sama siswa atau calon siswa. Nah, sekarang ngobrol di podcast. Gimana rasanya, Mbak? Rasanya gugup. Oh, gugup. Gugup. Takut gak bisa jawab. Ya, padahal kalau sama siswa jawab terus. Iya. Kayak karena kemarin kan juga kan. itu online ya. Iya. Bahkan kalau nge-live bisa ngajarin kalian alat ukur dan sebagainya. Ah, ya mes lah, itulah. Mumpung soalnya itu habis belajar alat ukur, Oh, jadi kebetulan oke. banget bisa. Oke. Jadi kalau kalian follow OJC Auto Course dan nonton live-nya, nanti biasanya Mbak Arma juga ikutan nge-live ya sekarang ya? Iya. Live-nya Jadi sendiri sekarang. ya, dulu sama siapa, Kak? Hah? Sama ada partnernya. Oh, oke. Mau ditemenin sama aku nanti? Boleh. Aduh. Nah, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Tapi lagi slow kan? Slow. Udah di mute ini HP-nya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada telepon udah lagi. di silent, aman. Oke, aman lah ya. Jadi, tapi bener tadi senior sales. Benar. Alhamdulillah sekarang udah jadi senior sales. Ya memang dulu di staff. Oh, di staff. Staff gitu. Terus sekarang alhamdulillah udah naik level lah. Oh, naik level. Jadi senior sales. Berarti kalau naik level tuh penjualannya udah tinggi banget lah ya sekarang lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nggak disuruh kenalan dulu nih? Ya boleh, tadi kan Armalina. Ya boleh, kenalan dulu deh. Kenalan. Ya udah. Ini kayak. Oke. Gimana? Ya kenalan dong, tadi minta. Tadi kan minta. Oke. Ya. Ini Mbak Arma, selaku senior sales. Halo, Ya, say hi to kamera. perkenalkan. Kameranya mana nih? Ini kan? Dua-duanya, iya. Oke. Perkenalkan, saya Armalina, asalnya dari Jogja. Di sini kerja di OJC Auto Course sebagai senior sales, customer service juga. Oh, oke. Gitu. Nah, terus udah lama di OJC kan, Kak? Atau Udah berapa lama sih? dari 2023, tepatnya di 2023. bulan Juli, tanggal 26. Kok apal banget? Iya dong. Oh, so sweet. Udah 2 tahun ya berarti ya? Iya, udah Udah 2 jalan tahun. 2 tahun. Oh, oke. Terus sebelum dari OJC itu dulu job desk-nya apa ya, Kak, kalau boleh tahu? Sebelum dari OJC, Sebelum di OJC itu ngapain gitu loh? jadi ceritanya dulu kuliahnya di akuntansi. Oh, Jauh akuntansi. banget ya dari Oh, sales, iya. marketing, jauh banget. Nah, Tapi kan tetap menjual itu. akuntansi Oh, enggak akuntansi dong. enggak ya? Itu dia ngitung uang orang. Oh, ngitungin uang bukan orang. bukan uang kita sendiri. Oh, itu iya. kan kalau kerja kan kita ngitung Oh iya, hitungin uangnya uang. perusahaan. Oh, terus iya sih. Terus habis itu di akuntansi kuliahnya. Akuntansi lulus kan S1 terus
kerjanya nggak langsung di akuntansi, langsungnya di administrasi, Oh, administrasi. pendaftaran siswa baru. Nah, Oh, di pendaftaran oke. siswa baru itu juga kerjanya di UMY. Oh, di UMY. Iya, di UMY. Nah, otomatis di situ kan juga kerjaannya melayani siswa, nyari siswa promosi kayak gitu. Jadi relate juga sama pekerjaan sekarang. Oh, berarti nggak jauh-jauh lah ya. Nggak. Kan OJS Autocourse juga dekat UMY, betul. terus kerjanya juga masih seputaran itu juga kan? Iya, betul. Karena di sisi lain juga suka ketemu orang baru kan kalau misalnya kita promosi keluar kota gitu kan. Iya, asik banget itu. Seru kan ketemu Iya, orang seru. baru gitu. Paling Suka. jauh kemana Kak berarti dulu pas di UMY itu? Paling jauh tuh masih di Jawa sih. Masih di Jawa? aja. Kalau yang di OJC? Belum sih, masih di Jogja-Jogja Oh, aja. masih Jogja-Jogja aja. Oke. Terus, nah sebelum, kan tadi kuliah kan, tapi sempat pernah dengar katanya Mbak Arma itu pernah daftar kepolisian ya? Iya, betul sekali. Oke. Itu cita-cita saya dari kecil soalnya. cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil. Cuma ya udah dikubur dalam-dalam cita-citanya. Ya nggak apa-apa. Gitu. Soalnya ya kalau jadi polisi nanti Mbak Arma nggak ketemu aku. Iya, makanya. Iya, makanya. Semua kan udah digariskan. Jalan hidup kita tuh udah digariskan. Enggak. Disensor ya? Sensor ya, tolong ya. Sensor. Gitu. Jadi emang dari dulu pun juga nggak ada rencana buat kuliah. Nggak ada pikiran mau daftar PTN, mau daftar apapun yang soal PTN gitu nggak ada sama sekali. Kepikiran kuliah di UMY pun juga nggak ada. Tujuannya utama udah langsung lulus SMA langsung daftar polisi. Cuma Allah berkehendak lain gitu. Terus itu kan nggak jadi atau emang gimana itu Kak? Jadi itu udah daftar, udah lolos psikotes, udah lolos kesehatan pertama. Cuma karena kan itu kegiatannya tuh dari jam 4 pagi. Mungkin jadi jam 4 pagi sebelum subuh udah berangkat ke Polda DIY. Sampai rumah itu jam 12 sampai jam setengah satuan lah. Posisinya itu masih lagi musim hujan, naik motor dari rumah pagi sampai malam. Di sana kan juga 12 malam itu? Iya, dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. Karena kan antri juga buat tesnya, terus kayak tesnya itu ada beberapa macam. Karena kan banyak banget. Itu waktu itu penerimaannya waktu besar-besaran sih. Besar-besaran. Jadi otomatis kalau misalnya mau tes kan harus antri dulu kayak gitu. Nah, itu udah kecapean tuh karena udah sebelumnya udah menyiapkan persiapan fisik juga kan. Jadi waktu tes udah beberapa hari itu kayak karena waktunya dari jam 4 sampai jam 12 jadi cukup capek. Iya, capek banget sih kalau itu. Langsung drop lah. Itu 1 hari full itu berarti Kak? Lebih dari 12 jam kan? Iya, hampir lebih dari 24 jam. 18 jam lebih lah itu malahan. Iya. Oke. Gitu. Jadi udah drop di waktu kesehatan kedua. Kesehatan kedua itu yang kayak ambil darah, tes urin. Gitu. Itu udah mulai drop ya? Udah mulai drop gitu. Terus tes terakhir tuh pantokir atau apa? Tes terakhir habis kesehatan kedua masih ada fisik kayak berenang, berlari. Aku belum sampai situ tuh. Baru di kesehatan kedua dan itu juga hasilnya sih nggak dikeluarin ya. Maksudnya kita nggak tahu hasilnya tuh seperti apa. Pakai gini nggak Kak? Enggak sih. Enggak. Makanya itu, maka dari itu karena tidak pakai gitu. Itu bisa lah ya. Oke. Berarti emang kalau mau sehat enggak juga sih, tapi olahraga penting. Oh ya, olahraga penting guys. Apalagi ikut pedal. Jangan lupa. Enggak ding, ngapain aku promo? Jadi ya gitulah. Oke. Nah, kita masuk mungkin ke dunia sales nih. Nah, sales. Banyak orang yang mikir kalau sales tuh cuma jualan kayak offline, kayak nawarin ke orang-orang kayak produk dan sebagainya. Kak, permisi, bisa bla bla bla. Nah, kalau Mbak Arma sendiri tuh salesnya itu gimana? Salesnya di OJC tempatnya. Kalau salesnya di OJC itu lebih ke online sih. Kita kan jualannya online. Kita kan produknya kursus otomotif mobil maupun motor gitu. Nah, kita
kita apa ya, kalau sales of online itu nanti kita nerima lead gitu. Oh, Jadi kita lead. ya lead masuk dari iklan lah, dari sosmed. Kita ada lead masuk, terus kita balesin, kayak nanyain juga kayak pendidikan terakhirnya apa, karena kan kita basicnya di pendidikan nih, kursus kayak gitu. Jadi lebih kayak jualan online gitu sih, produknya produk kursus. Tapi kursusnya offline sama ada Kursusnya, online juga. ya kursusnya ada offline dan online. Terus kayak mungkin ada strategi khusus Kak kalau kayak akhir-akhir ini kan lagi turun nih low season. Low Kebetulan season, benar. Teman-teman juga banyak daftarnya itu pas di pertengahan tahun lah ya, karena Iya. ada yang habis lulus biasanya langsung ada yang mau langsung ke universitas, ada yang mau kursus, ada yang langsung kerja dan sebagainya. Nah, mungkin dari ini kan lagi low season nih. Tayangnya sekitaran bulan Oktober apa ya? Ya Oktober. Itu mungkin dari Mbak Arma sendiri gimana? Kan otomatis leads-nya berkurang, Betul. terus dari segi penjualan juga mungkin agak turun karena musiman kan hitungannya. Itu mungkin dari Mbak Arma sendiri ada kayak treat khusus kah atau mungkin apa gitu? Mungkin ini ya, karena kan fokus kita nggak cuma di lulusan SMA, SMK yang baru aja lulus, kita juga ada kayak karyawan yang update skill kayak gitu, karyawan bengkel, terus ada juga yang siswa kuliahan juga untuk mengisi waktu luang, misal libur semesteran atau gimana gitu kan. Jadi apalagi sekarang kan musim liburan ya, kalau untuk SMA kan udah akhir tahun nih. Nah kita buatlah, bisa juga sih ini kayak mungkin salah satu strategi juga kayak buat program yang short kayak gitu. Jadi kayak khusus liburan, gitu ya. Khusus untuk liburan aja kayak per materi aja sih, biasanya mungkin materi engine chassis, EV, diesel kayak gitu. Jadi yang per materi aja kayak gitu. Yang waktunya bisa dipersingkat, gak harus 6 bulan maupun yang 1 tahun gitu. Oke. Nah, terus kayak dari Mbak Arma sendiri kan tadi juga bahas kayak melayani customer atau calon customer itu. Di sisi lain Mbak Arma itu sebagai customer service dan di sisi lain Mbak Arma sebagai sales, senior sales. Itu kadang ada kayak campurnya kah atau mungkin harus dibedain antara sales sama customer service gitu nggak? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk sales itu kan permulaan ya. Tentunya kalau misalnya ada lead masuk, otomatis dia berniat untuk mendaftar. Nah, kita sebagai sales kan menawarkan untuk produk kita tuh ada apa aja seperti itu. Nah, kalau untuk customer service itu lebih ke pelayanan untuk customer kita gitu. Jadi beda sih di situ udah. Jadi untuk sales sendiri kan di awal untuk penjualan, customer service nanti after salesnya. Oh, after salesnya. After salesnya tuh nanti misalnya ada keluhan, misalnya Mbak misal jadwalnya kok gini atau gimana, terus Kak untuk pembayarannya nanti gimana, maksudnya dicicilnya setiap bulan apa, setiap tanggal berapa kayak gitu. Jadi keluhan kalau customer service itu lebih ke kita melayani untuk kayak misalnya ada keluhan, ada masukan kayak gitu sih. Berarti Mbak Arma bisa dibilang dari awal atau mungkin dari closing dari sebelum closing, pas closing bahkan sampai ke after setelah salesnya. Oke. Itu kan mungkin buat teman-teman yang udah belajar marketing atau pengen belajar marketing itu ada kayak lead cold, ada lead warm, ada mungkin hot dan sebagainya. Nah, mungkin dari Mbak Arma sendiri kan karena online ya, itu kan agak susah untuk nge-treat kayak calon customer untuk meyakinkan bahwa daftar kursus di sini gitu. Itu dari Mbak Arma sendiri punya strategi khusus kah atau mungkin bisa di-sharing ke teman-teman kayak gitu? Oke, kalau karena kan kita basicnya online, jadi kita juga harus mempunyai senjata nih. Senjatanya apa sih gitu kan? Kalau di kursus OJC ini kan kita harus mempunyai legalitas pertama. Legalitas itu kan pegangan utama kita nih. Karena siswa itu kan kebanyakan dari luar kota. Otomatis mereka harus tahu juga kan kita tuh udah legal atau belum, udah resmi atau belum. Pertama itu ada surat legalitas itu tadi. Terus
testimoni siswa yang udah pernah kursus di OJC kayak gitu. Oke. Kegiatan-kegiatan siswanya tuh ngapain aja, terus lokasinya juga harus jelas di mana kayak gitu. Oke. Terus perjalanan dari cold, warm, hot, bahkan sampai closing itu kan nggak sebentar lah bisa dibilang. Dari Mbak Arma mungkin yang paling lama itu berapa lama Mbak? Kayak dari cold, warm, hot itu yang paling lama itu buat ngangetinnya yang paling effort tuh berapa lama? Oke, mungkin ini masih nyambung dari tadi ya untuk meyakinkan. Iya. Pertama kan kita aja kenalan dulu kayak kalau ya, sebelum basa-basi pacaran lah. kan harus kenalan dulu nih. Um. Harus kenalan dulu, asalnya dari mana, namanya siapa, Iya. pendidikan terakhirnya apa. Jadi kita harus tahu juga. Jadi nggak cuma nggak cuma dari customer yang nanya kita juga harus ada timbal balik nanya juga ke customer. Jadi percakapan dua arah kayak gitu. Jadi biasanya ditanyain untuk asalnya dari mana, pendidikan terakhirnya apa. Jadi kan kita tahu nih, oh ini misal Kak Dito nih asalnya dari Sragen gitu misalnya. Waduh, di doxing. Asalnya dari Sragen gitu, pendidikan terakhirnya apa, misal SMK. Jadi kita tahu, oh iya asalnya dari sana dan kita udah ada gambaran loh Kak Dito nih seorang apa sih gitu. Nah kita juga dari sana juga harus tahu kita juga harus tahu customer kita kayak gitu. Kemudian nanti ditanya dulu nih kebutuhannya tuh apa sih, misalnya mau kerja kah atau mau buka bengkel. Jadi kita nanti bisa arahkan kayak gitu. Oh, berarti benar-benar kenalan banget gitu iya, kan ya? Iya, betul. Jadi kita harus tahu nih tujuan mereka tuh apa sih mau kursus kayak gitu. Kita kan di sini sebagai jasa. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka tuh apa. Jadi kita punya solusi nih. Nah, solusinya apa? Kursus otomotif mobil maupun motor kayak gitu. Oh, I see. Kalau untuk waktu tadi kan ditanya ini waktunya berapa lama? Ada yang sampai 1 tahun. Oh, 1 tahun buat ngangetin tok itu? Iya, karena kan ada yang memang chat itu dari tahun ini. Kak, nanya-nanya dulu nih. Tapi ternyata dia masih kelas 12 kayak gitu. Jadi baru bisa closingnya di tahun depan kayak gitu. Jadi paling lama di 1 tahun sih. Oh, I see. Kan aku juga, iya bener sih berarti. Bahkan kalau dari mungkin media sosial ya, aku buka DM-nya itu ada yang masih kelas 10, itu kayak, Betul. Kak boleh tanya-tanya dulu nggak, bla 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 dan sebagainya. Itu berarti emang minatnya tinggi, cuman mungkin harus di-treat gimana caranya biar jadi hot. Iya, betul. Semuanya tuh ya memang berawal dari lead cold ya. Lead cold, warm, hot. Warm tuh kalau misalnya memang dia, karena lokasi kita di Jogja ya guys. Lokasi kita kan di Jogja. Jadi kebetulan siswa kita juga hampir 100% tuh dari luar kota. Otomatis kan mereka juga menimbang-nimbang dari segi lokasi, dari segi biaya juga mungkin perlu ditimbangkan. Jadi nggak mungkin bisa secepat itu kalau closing kayak gitu. Mungkin kalau misalnya memang mereka udah dapat informasi yang lebih nih, misal di sosmed ataupun di website kita, udah yakin itu bisa dalam 1 hari langsung closing. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi pernah juga kalau semisal ada out of nowhere nih, ada orang, tapi Mbak Arma yang nawarin, bukan, kan mungkin tadi pembahasannya seputar orang yang minat, Mbak Arma yang nge-handle. Itu mungkin dari funnelnya kan, dari awareness, itu runtut banget. Tapi dari Mbak Arma sendiri pernah kayak ngeyakin orang yang out of nowhere, dia nggak tahu apapun dan sebagainya, tiba-tiba Mbak Arma tawarin dan closing tuh pernah nggak? Itu di offline sih. Oh, malah biasanya offline? Iya, karena kan kita juga ke sekolah-sekolah yang memang belum tahu OJC Auto Course ini apa sih, kayak gitu. Itu pernah ada satu kejadian, jadi kita promosi offline ke sekolah, itu tepatnya di daerah Jogja juga. Oh, Jogja. Kebetulan Jogja, karena kan kita masih lingkup promosinya di daerah Jogja DIY gitu kan. Terus alhamdulillah closing, tapi memang nggak saat itu juga. Jadi memang tadi yang saya bilang memang butuh proses, karena dilihat dari segi biaya juga, untuk waktunya juga, karena kan kita waktunya nggak per tiap bulan aja langsung masuk, ada beberapa bulan, ada 4 bulan waktunya buat untuk nerima siswa baru kayak gitu. Oke, berarti benar-benar di-treat gimana caranya biar closing dan sebagainya, itu berarti emang ya hitungannya tetap effort buat offline dan online juga ya CS-nya? Betul. Bukan CS, sales-nya, Sales maaf. offline dan online. Oh, I see. Terus mungkin ada cerita lucu nggak? Kayak
tiba-tiba ada yang tiba-tiba closing kah atau mungkin ada cerita lucu lain itu ada nggak Mbak selama jadi sales ataupun jadi customer service? Mungkin dari sales dulu deh. Oke. Apa ya? Ada cerita lucu nggak? Mungkin ada tiba-tiba malah ngegebet Mbak Arma atau mungkin ada yang Itu pasti ya? Ada beberapa lah. Tolonglah guys, tobatlah. Ya yuk. Oke. Kalau untuk yang di chat ya biasanya kan chat karena kan biasanya online, jadi pernah sih ada salah satu karena kan kita juga selain nerima chat aja, kita juga follow up lead-lead yang udah lama kayak gitu. Ada di kala waktu kita follow up, lebih tepatnya saya follow up lead tersebut. Biasa karena setiap beberapa hari ke depan itu kan ada follow up, misal 3 hari follow up kayak gitu. Ada cerita terus sebagai treat lah ya. Iya, karena reminder lah, istilahnya reminder kan udah tanya-tanya ataupun masih call tadi lah, masih greeting awal gitu kan harus kita follow up juga. Itu saya follow up nih. Tapi dibalesnya kayak apa sih kok chat terus, kamu mau saya bunuh kayak gitu. Sumpah sampai segitunya? Iya. Terus habis itu emang kamu nggak tahu saya lagi banyak masalah, bilang kayak gitu. Ya semua orang punya masalah, iya, cuman makanya. Ya, saya juga agak shock langsung. Oke, nggak saya lanjut lagi. Takut, coy. Berarti sampai segitunya? Iya. Itu kira-kira orang mana Mbak kalau boleh tahu? Yang jelas luar kota sih. Luar kota, bukan orang luar kota. Mungkin nggak bisa disebutin ya, asalnya dari mana. Oke. Berarti sampai segitunya ya itu sales. Ya emang sales tuh mungkin stereotipnya orang tuh kayak kerjaan yang tricky karena hubungan sama banyak orang tapi menjual juga, gimana caranya biar laku, terus target juga. Iya, betul. Bahkan sampai ke ancaman itu ya. Iya, resikonya cukup tinggi juga ya kalau misal. Iya, kayak enggak, maksudnya yang mungkin orang-orang stres di bagian target dan sebagainya, tapi kalau stres karena itu sih agak puyeng ya. Iya, makanya itu. Cuma ya udah dibawa enjoy aja, kayak kaget dikit. Sebagai perjalanan lah ya. Iya. Oke. Kan lucu-lucuan aja kayak gitu. Terus ada strategi khusus nggak kalau mau tiba-tiba ada kayak gitu lagi gitu? Kalau ada kayak gitu lagi, kayaknya udah stop aja Stop aja ya? Agak takut juga gitu. Oke. Ih, serem juga ya ternyata ya, kalau jadi sales. Iya. Oke. Terus mungkin kan udah 2 tahun nih. Ada cerita lucu lagi nggak? Mungkin tadi kan tentang customer atau mungkin tentang lucu banget. Lucu banget nail artnya. Baru tahu, baru sadar, lucu banget. Sampai mana tadi? Oke, tadi kan tentang siswa kan, hubungan dengan orang luar. Ada cerita lucu tentang teman-teman kantor nggak? Teman-teman kantor yang paling unik gitu? Nggak ada, cuma ini aja sih ya, di setiap kantor itu kan kita punya teman yang bisa dibilang teman deket, ada yang teman biasa aja gitu. Nah, walaupun emang semuanya deket, cuma kan ada yang paling deket lah. Kok gini sih? Ini maksudnya, ini tuh maksudnya burung sama burung. Jangan dimasukin. Oke. Deket lah, intinya deket. Dan ya kita ada cerita, tapi nggak bisa di-spill di sini. Gimana dong? Ya dan nanti kalau mau versi unsensornya bisa langganan di OJC Auto Course di Instagram, itu ada, nanti bocorannya banyak banget. Langsung aja subscribe di perlangganan OJC Auto Course. Gitu ya teman-teman. Nah, terus mungkin apa ya, tadi kan udah bahas journey di sales, di customer service. Tadi belum ini ya, cerita lucu di customer service itu ya tadi ya? Iya, yang mau di Bu. Oh iya itu. Terus ada yang paling membanggakan nggak? Momen paling membanggakan saat jadi customer service atau jadi sales gitu? Oke, mungkin kan misalnya kita kan kerja kan, kita juga ada achievement buat diri sendiri juga ya. Kayak pasti Mas Dito kan ada nih, misal
kerja tuh buat apa sih, biar apa sih, kayak gitu kan. Di situ ada achievement sendiri-sendiri juga. Tentunya ada hal yang buat kita tuh bangga atas apa yang kita peroleh saat kita bekerja, kayak gitu. Apa ya contohnya tuh ini, dapat reward. Salah satunya dapat reward gitu. Nah kemarin belum lama sih, bulan Mei ke ini ya, ke luar negeri. Iya, tepatnya di Singapura dan Malaysia gitu. Berarti sempat ngelihat Merlian nggak? Nggak sempet. Ya. Nah di Singapura itu di Jewelnya aja. Jadi kita nggak ada waktu buat ekspor Singapura, cuma kita di Jewelnya aja. Tapi ke Changi kan? Ke Changi ya. Gimana tuh Kak rasanya? Aku kepo, pengen ke Changi. Padahal itu cuma bandara ya, cuma itu udah mall, istilahnya kayak one stop shopping kan? Iya, bandara tapi dalamnya tuh ada mall, Jewel itu. Jadi kita di situ pun misalnya cuma transit 1 hari pun kayaknya nggak cukup buat ekspor Jewel Changi itu, kayak gitu. Jadi ya walaupun nggak sempet ke Merlian karena waktunya mepet, jadi tapi oke lah. Berarti belum sempat foto kayak gini di Merlian gitu, nggak sempat. Karena transitnya cuma bentar doang. Oh ya udah deh. Foto-foto dikit aja. Habis itu kan ke Malaysia. Ke Malaysia. Terus sempat ke ini nggak? Ke apa sih namanya? Penang. Enggak, kita Malaysianya di Kuala Lumpurnya. Oh, di Kuala Lumpur. Sempat foto kayak gini juga nggak di tengah-tengah Twin Tower gitu? Enggak sih, fotonya nggak gini juga sih. Oh, kayak nyonggo gitu. Gini foto ya? Oh, gini. Oh, oke. Ih, lucu banget, pengen gini. Oh iya, itu kemarin juga nggak cuma sendiri. Oh, sama siapa tuh? Sama Mbak Leni yang sebelumnya di podcast. Oh podcast iya, yang tadi. Iya. Sebelum yang tadi kan? Iya, sebelum yang tadi. Oke. Mungkin ini juga nggak ya? Ini mau membahas tentang tren. Karena tiap tahun kan trennya beda-beda. Dan kita harus gimana caranya agile atau ada beberapa disrupsi, perubahan strategi dan sebagainya. Nah, mungkin kalau tren sekarang ini tuh kayak gimana sih Mbak? Untuk siswanya itu kayak gimana? Atau mungkin kan ada perbedaan generasi, perbedaan tahun per tahun itu ada beda banget, berbeda banget. Mungkin tren-tren akhir-akhir itu kayak gimana sih? Kalau untuk tren sekarang itu masuknya di low season ya. Karena kan udah jadi kita ada low season dan high season. Untuk high season itu dari biasanya bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Nah, setelah Agustus itu udah mulai menurun gitu. Cuma kalau misalnya tren dari tahun ke tahun, alhamdulillah kita selalu naik. Dari segi omset dan siswanya kayak gitu. Oke. Tapi emang berarti kita cukup ya banyak orang yang ngomong bahwasanya di OJC itu marketingnya bagus banget. Alhamdulillah. Bagus banget. Mungkin lebih ke emang kuat banget lah di bagian marketing. Di bagian branding, marketing sama sales. Aplaus dulu dong buat tim marketing, mantap. BMS bersinergi jadi satu. Kenapa sih gini-gini? Tapi ceweknya cuma satu ya sekarang ya? Iya. Karena babak kemarin udah hengkang semua ya. Karena Sudah graduate semua. Ada momen yang paling bikin jengkel gitu nggak Pak? Kayak mungkin baru udah effort segila-gilanya lah, mungkin sampai datengin customernya buat daftar atau terus meyakinin dan sebagainya, udah mau closing nih, terus tiba-tiba kayak ada satu lain hal yang bikin Mbak Arma jengkel, itu ada nggak? Kalau jengkel itu lebih ini ya, balik lagi ke mood kita karena kan selain sales, aku kan juga customer service. Jadi sebetulnya itu susah banget ngatur moodnya karena customer service kan kita nggak cuma melayani misalnya melayani tentang hal-hal baik aja, pasti ada hal buruk yang membuat kita juga kayak gimana sih, maksudnya dia tuh ngeyel, terus ada yang keluhan komplain apalah yang maksudnya yang kurang jelas kayak gitu. Kadang itu yang buat kayak sebel, maksudnya kayak udah dijelasin kayak gini tapi dia tuh mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia berpikiran negatif sama kita gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kita padahal yang sebenarnya yang terjadi itu nggak seperti itu.
kayak gitu. Jadi kita ke bawah Persepsi lah ya. ke bawah, istilahnya ke bawah Moodnya. mood kita juga. Kalau misalnya lagi menghadapi orang seperti itu kan mood kita jadi Ikutan kacau lah tuh ya. ya. Jadi bad mood lah istilahnya. Balik lagi kalau misalnya di sisi lain dalam waktu yang bersamaan kita harus mengclosingkan, kita harus melayani lead baru yang gimana caranya kita harus baik, harus jaga mood, harus happy, apalagi kalau misalnya lewat telepon gitu harus yang ya Ya harus kita ya, ngomong secara telepon pun kita harus raut mukanya harus senyum kan. Iya, nggak kayak orang tadi kan yang saya ada banyak masalah gitu. Ya, Semua orang punya kayak banyak gitu. masalah. Iya, betul. Jadi kalau jengkel tuh ya kadang ada yang kalau misalnya dijelasin nggak paham itu jadi kayak bukan jengkel tapi kayak kesel. Ini gimana sih udah dijelasin secara jelas kok nggak paham-paham. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau jengkel yang jengkel banget gitu enggak sih. Oh, oke. Mungkin nah kemarin juga kan aku sempat dengar Mbak Arma itu mendampingi siswa dari yang luar negeri itu untuk punya visa belajar dan sebagainya. Itu kayak gimana sih Mbak? Itu susah kah atau sesusah itu atau mungkin sebenarnya cuma ribet aja untuk regulasi di Indonesia ini? Oke. Untuk siswa kita kan juga ada yang luar negeri ya, ada sekitar 5 Untuk tahun ini kan? orang. Iya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Jadi untuk siswa dari luar negeri itu memang bisa kursus di OJC, cuma memang ada syarat tertentu. Salah satunya visa. Kayak gitu. Nah, visa itu nanti yang ngurus memang kita karena kita yang punya akses gitu. Kita yang ada akses ke imigrasi. Gitu. Untuk pendaftarannya memang online, simple, mudah kayak gitu. Tapi kalau memang belum ada pengalaman untuk pembuatan visa, memang kita juga awalnya dulu belum ada. Kita belum ada, istilahnya belum ada basic lah untuk pendaftaran visa siswa gitu, belum ada. Cuma alhamdulillah sekarang seiring berjalan waktu ada beberapa siswa juga yang pakai visa, jadi kita alhamdulillah sudah paham dan sudah menguasai terkait regulasinya seperti apa kayak gitu. Tapi emang agak tricky lah hitungannya kayak karena di sisi lain kita harus ngangetin coldnya, ngangetin leadnya, gimana cara biar warm dan hot. Tapi di sisi lain kita juga harus kan Mbak Arma juga sebagai customer service itu harus nge-treatment customer untuk siswa lah kita ngomonginnya, ngangetin calon siswa untuk mendaftar. Itu berarti untuk pembagian waktunya emang sangat-sangat susah ya? Iya, apalagi kita juga selain kita prospek ya, biasanya nge-prospek lead itu, kita juga kalau misalnya dari siswa luar negeri kan kendala bahasa juga tuh. Itu betul. Bahasa pertama itu kan otomatis kebanyakan kita dari Timor Leste ya. Mereka pakai bahasa mana? Bahasa sana ya? Ada sih bahasa, tapi saya lupa bahasa mana. Nah, mereka ada beberapa yang bisa bahasa Indonesia tapi minim. Jadi kadang kita jelasin A, dia nangkapnya B kayak gitu. Jadi ya kendala bahasa di situ. Terus kita juga harus menjelaskan seperti kayak syarat visa itu apa aja. Terus nanti kan butuh paspor juga nih, kayak gitu. Terus apalagi kalau syarat visa itu harus ada rekening koran lah yang harus minimal ada 2.000 USD kayak gitu. 2.000 USD. 2.000 USD itu 20 jutaan. 20 jutaan. Ya, 20 jutaan lebih ya. Gitu. I see. Tapi kayaknya tadi aku denger ada handphone lagi nyala ya. Jadi mungkin Mbak Arma bisa melanjutkan aktivitasnya. Jadi kita mungkin ini deh sebelum kita berakhir, mungkin Mbak Arma ada kata-kata hari ini atau mungkin apa yang mau disampaikan ke calon siswa, kayak mungkin bisa promo, itu boleh banget. Oke, mungkin buat siswa ya, teman-teman yang udah belajar di OJC nih, kesempatan buat teman-teman semuanya digunain semaksimal mungkin. Betul. Apalagi teman-teman kan asalnya dari luar kota semua nih. Kapan lagi belajar sambil piknik di Jogja? Kan kita juga ada outing class tuh. Oh iya, ada outing class. Gitu. Yang kemarin terakhir ke Gua Pindul. Iya, betul. Apalagi biaya yang nggak murah untuk kursus di OJC. Jadi teman-teman harus dimaksimalin lah kayak gitu. Karena itu untuk bekal teman-teman nanti kerja sebagai mekanik.
Misal, alhamdulillah di bengkel-bengkel besar, teman-teman juga harus punya skill. Jadi kalau misalnya pelajaran, praktek itu teman-teman harus ikut, jangan sampai absen kayak gitu. Oke. Tapi penting sekali. Selain sertifikat, teman-teman juga harus punya skill yang mantap. Punya sertifikat ya kalau lulus ya. Wow. Kita dapat 3 sertifikat nanti. Resmi lagi. Resmi lagi. Wow. Mantap. Terus bisa ini deh, sekalian promo lah. Oke. Ya. Jangan lupa follow OJC Autocourse. OJC Autocourse di Instagram, terus TikTok. Ada lagi? Subscribe. YouTube. Nah. Subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Gampang banget di bawah sini. Nah, terus? Di bawah sini. Iya, di bawah sini. Terus. Terus di situ udah ada nomor kontak saya juga atas nama Kak Arma, nanti dengan saya sendiri. Kayak gitu. Okay. Dari awal daftar sampai akhir, kalau misalnya ada keluhan nanti bisa dengan saya. Gampang pokoknya nanti tinggal mungkin langsung kontak ke Mbak Arma buat teman-teman yang pengen daftar kayak lagi bingung habis kuliah mau kemana nih, ya itu bisa kursus di OJC Autocourse karena ya udah ratusan siswa lah, ada ratusan alumni, ayolah. Iyalah. Jadi langsung aja daftar, nanti langsung dihubungi sama Mbak Arma ya? Iya, betul. Nanti langsung kontak sama Mbak Arma. Nanti live juga, kita juga ada live. Oh iya, nanti ada live. Setiap hari ini ya, weekdays ya? Iya, weekdays. Kita ada weekdays. Jam 10. Kalau misalnya ada kegiatan ya bisa siang biasanya. Nah, bisa langsung langsung ngunjungin live-nya di OJC Autocourse, bisa langsung tanya-tanya di sana langsung kayak langsung dijawab lah. Oke. Terus mungkin karena udah waktunya ya, Mbak, sama tadi ada handphone nyala, kayaknya lagi dihubungin udah sama. Rame nih. Udah rame banget. Kayak mungkin sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow OJC Autocourse di Instagram, di TikTok, dan jangan lupa subscribe OJC Autocourse. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Bye.